Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan praktek hukum acara dan praktek peradilan pidana yang diambil dari kasus film Don't Breathe 2016. Saya sebagai Hakim Ketua, Rafika dengan NIM D10122417. Saya sebagai Hakim Anggota 1, Ivan Stefani Walian dengan NIM D10121219. Saya Zulfikar Abdullah sebagai Hakim Anggota 2 dengan NIM D10122760. Saya Melian Fianti Poligaon dengan NIM D10122058 sebagai panitera. Saya Nanda Sambilia dengan stambu D10122424 sebagai saksi korban. Saya Moeng Sanggalangi dengan NIM D101219 sebagai penasihat hukum. Saya Hakim dengan NIM D10122295 sebagai penasihat hukum. Saya Andi Putra Saputra dengan NIM D101240 sebagai jaksa penuntut. Saya Andianto Sari dengan NIM D10122043 sebagai penuntut umum 2. Saya Ignatius Sasarangi Pratama dengan NIM 247 sebagai petugas sidang. Saya Teguh Utama dengan NIM D10122770 sebagai ahli forensik. Saya Muhammad Nasro dengan NIM D101228 saya sebagai Saya Muhammad Nasro dengan NIM D101228 saya sebagai Saya Muhammad Putra Halim dengan NIM D10122158 sebagai karyawan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Atas nama terdakwa Norman Nordstrom alias Norman dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum berdasarkan pasal 154 ayat 1 KUHP, silahkan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas di persidangan. Baik, Yang Mulia, petugas hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas ke persidangan. Baik, selamat sore terdakwa. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap, Yang Mulia. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudara ya. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Siap, Yang Mulia. Nama lengkap, Norman Nordstrom, Yang Mulia. tempat tanggal lahir, New York, 11 Juli 1952. jenis kelamin, Laki-laki, kewarganegaraan, Amerika, alamat saudara, Jalan Buena Vista, nomor 1837, Kota Detroit, Michigan, US. baik, agama saudara, Kristen, pekerjaan, veteran. baik, saudara terdakwa. Saudara ditahan oleh Kejaksaan Negeri Detroit sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan 12 Desember 2024, benar ya? Benar, Yang Mulia. Perkara saudara telah dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri Detroit ke Pengadilan Negeri Detroit untuk diadili menurut acara pemeriksaan biasa. Akan dakwaannya. Baik, Yang Mulia. Izin Yang Mulia. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, izinkan saya membacakan surat dakwaan dengan nomor registrasi perkara PID.B 1110-2024-PN Detroit. Identitas terdakwa atas nama Norman Nordstrom, bertempat tanggal lahir di New York City pada 11 Juli 1952, umur 72 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berkebangsaan Amerika Serikat, bertempat tinggal di Jalan Buena Vista nomor 1837 Kota Detroit, Michigan, US, beragama Kristen dan pekerjaan sebagai veteran. Riwayat penangkapan dan penahanan: ditahan oleh penyidik pada 13 November 2024 sampai dengan 27 November 2024 dan ditahan oleh penuntut umum pada 28 November 2024 sampai dengan 12 Desember 2024. Dakwaannya: ke-1, bahwa ia terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 November 2024
pukul 02.00 waktu setempat atau setidak-tidaknya pada malam hari di tahun 2024 bertempat di Jalan Buena Vista nomor 1837 Kota Detroit, Michigan, US dengan maksud membunuh 3 orang untuk membela diri dengan cara melawan hukum dan perbuatan dilakukan dengan cara disertai atau diikut kekerasan dengan maksud untuk melindungi diri. Aku penasihat hukum melakukan ketidaksesuaian peristiwa dengan unsur pasal yang dilaporkan kepada terdakwa, di mana terdakwa tidak ada sedikit pun niat untuk mencabuli atau memperkosa korban, sehingga poin dakwaan penuntut umum dalam hal ini sangat tidak cermat dikarenakan penuntut umum gagal untuk memahami secara mendalami kronologi dan menunjukkan ketelitian penuntut umum dalam menangani perkara ini. Dalam dakwaan kedua, halaman pertama menyatakan poin 1 bahwa pada malam hari tanggal 10 November 2024, tepatnya pada pukul 2 tahun 2024, terdakwa mencoba mengambil pistol di tangan Moni untuk membela diri. Terdakwa mencoba merebut pistol dan mendapatkan pistol tersebut, sehingga terdakwa menembakkan pistol tersebut ke bawah rahang Moni sampai tembus ke mulutnya Moni dengan 1 kali tembakan yang menyebabkan Moni meninggal dunia. Majelis hakim yang mulia, terdakwa hanya melakukan self defense, di mana korban Moni telah yang melakukan suatu perbuatan pidana. Majelis hakim yang mulia, dalam perkara ini saudara terdakwa tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan kepada korban. Dikarenakan korban yang pertama kali menaruh pistol kepada terdakwa, sehingga terdakwa harus melakukan. Agenda sidang pada hari ini, Rabu tanggal 18 Desember 2024 adalah pembacaan putusan sela oleh majelis bahwa terdakwa Norman Nordstrom alias Norman diajukan ke persidangan oleh bahwa saudara memukul korban dan membenturkan kepala korban atau Alex di besi yang menyebabkan luka berat kepada korban sampai tak sadarkan diri atau pingsan dengan waktu yang cukup lama. Bahwa saudara terdakwa pada pagi hari di tanggal 10 November 2024 pukul 07.10 terdakwa melepaskan beberapa tembakan kepada Alex yang menyebabkan Alex meninggal dunia. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 338 yang berbunyi, barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Bahwa perbuatan terdakwa diatur dalam pasal 351 ayat 1 yang berbunyi, penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500. Baik, yang mulia, petugas hadirkan saksi korban. Baik. Baik, petugas silakan kembali. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Apakah saudari siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap. Baik, berdasarkan pasal 160 ayat 2 sebelum memberikan keterangan, majelis akan memeriksa identitas saudari. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, Los Angeles, 29 Desember 1949. jenis kelamin, Perempuan. kewarganegaraan Amerika Serikat, benar? Benar yang mulia. Alamat saudari, Jalan Clark F nomor 1448 Kota Detroit, Michigan, US. baik. Agama saudari, Islam. pekerjaan, Tidak ada. baik. Saudari, apakah saudari mengenal saudara terdakwa? Tidak yang mulia, saya tidak mengenalnya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini bahwa saya sebagai saksi dalam persidangan ini akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Allah menyertai saya. Semoga Allah menyertai saya. Baik, saudara saksi silakan duduk. Rohaniawan silakan kembali ke tempat. Umum silakan hadirkan ahlinya. Baik, yang mulia, petugas silakan hadirkan ahli Dr. Ardi Pratama. Baik, yang mulia. Silakan. Baik, saudari ahli silakan duduk di kursi pemeriksaan. Petugas, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Baik, yang mulia. Selamat pagi, saudari ahli. Apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sidang hari ini?
Saudari ahli, saudara sudah berapa kali dihadirkan dalam persidangan sebagai ahli? Sudah 4 kali ya. Kalau begitu, saudari ahli silakan maju ke depan untuk menunjukkan CV, surat tugas, dan sertifikat keahlian saudara. Penuntut umum, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, bisakah Anda memaparkan hasil visum dari saksi korban yang sudah Anda teliti? Baik, saya akan memaparkan hasil visum saya. Jadi, setelah kami dari tim forensik melakukan pemeriksaan terhadap beberapa korban yang disebutkan tadi oleh saksi korban, kami menemukan beberapa hal dan saya akan sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah pada belakang korban kami menemukan luka memar yang keumuman yang dimana ukuran luka ini 4 cm kali 3 cm. Dan yang kedua, kami juga menemukan sejumlah luka di pipi, kening, dan leher korban yang dimana berwarna hijauan yang berukuran 2 mm. Perlu diketahui bahwa luka memar itu karena terperangkap darah di bawah kulit yang disebabkan pembuluh darah tersumbat. Selain itu menyebabkan perubahan warna pada kulit korban. Luka memar ini menyebabkan rasa nyeri. Dan yang terakhir, kami menemukan luka tembak pada telinga kanan korban berukuran 2 cm. Dan pada belakang korban juga terdapat luka sejumlah 2 lubang yang dibuat oleh peluru senjata api berukuran 9 kali 19 mm. Saya akhiri, terima kasih. Penuntut, silakan lanjutkan. Baik Yang Mulia, saudara ahli, apakah luka memar yang dialami korban itu bisa sembuh? Ya, memar seperti ini biasanya sembuh dalam 1 hingga 2 minggu. Apakah benar ini senjata yang digunakan teman korban pada malam hari itu? Benar ya. Cukup dari kami Yang Mulia. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Detroit pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024. Terdakwa mengerti dengan putusan yang kami bacakan. Mengerti Yang Mulia. Terhadap putusan tersebut, berdasarkan pasal 196 ayat 3 KUHP, saudara berhak untuk menerima, menolak, atau berpikir-pikir terlebih dahulu. Bagaimana saudara terdakwa? Saya menerima. Baik, oleh karena saudara terdakwa menerima putusan tersebut, maka sidang pengadilan negeri Detroit yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 110-B-P-2024 PN Detroit atas nama terdakwa Norman Nostrom alias Norman dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang persidangan.